Hari ini kita sedang berbicara tentang kebangkitan Kristus dan hari ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang sehat dan utuh oleh kehidupan kebangkitan Kristus. Tuhan mengurniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari akibat dosa dan kematian. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini kita temukan bahwa kebangkitan Kristus adalah kuasa terbesar. Sebelum kebangkitan Kristus terjadi, itu kematian adalah kekuatan terbesar. Yesus telah mengalahkan kematian untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Akibat dari kebangkitan Yesus, maka Tuhan Yesus menyertai kita kemanapun kita pergi. Kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak datang dan pergi seperti fisik. Saya datang di sini berarti saya tidak ada di rumah. Anda datang di sini berarti Anda tidak ada di rumah. Tidak. Yesus sekali dia ada, selama-lamanya dia ada. Haleluya. Dimanapun Tuhan mau memberkati kita. Tuhan ingin memberkati kita dengan segala hal yang baik. Karena itu bersiaplah untuk menerima. Bila di kiri kanan, bersiap untuk menerima yang terbaik. Come on. Nah umat Tuhan, kebangkitan Kristus menjadikan dia Tuhan atas saat ini. Nah, saat ini sangat penting. Saat ini berbeda dengan akan datang. Saat ini berbeda dengan masa lalu. Yesus adalah penolong untuk Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi apa yang terjadi? Marta hidup di masa depan dengan rasa khawatir. Dia bilang kalau engkau ada di sini, atau dia hidup di masa lalu. Kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Jangan hidup di masa depan dengan rasa khawatir. Itulah sebabnya kita mesti tetap berada hidup hari ini. Jangan hidup hari ini dengan pola pikir masa lalu. Dengar. Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus hari ini, waktu kegagalan menghampiri saudara, dia tidak akan menguasai saudara. Bisa gagal tapi tidak hancur. Bisa sakit tapi tidak menjadi korban sakit penyakit. Bisa miskin tapi tidak disiksa oleh kemiskinan. Suasana itu akan berubah. Katakan amin. Perkenanan ada pada saat ini di mana Tuhan berada. Saya tanya saudara. Kalau Tuhan berada di hadapan kuburan Lazarus yang sudah mati dan berbau busuk, perkenankah Tuhan membangkitkan dia? Ya. Kalau Tuhan hadir dalam pergumulan hidupmu, Tuhan hadir dalam pergumulan VLC, Tuhan hadir dalam pergumulan Indonesia dan Kota Kupang, hari ini juga pasti ada solusi. Haleluya. Hiduplah di saat ini di mana Anda akan menemukan persediaan rahmatnya. Haleluya. Nah umat Tuhan, Yesus telah mengalahkan maut dan menghapuskan segala penghukuman atas dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yang percaya katakan. Tabut perjanjian yang masuk ke sungai Yordan adalah gambaran Yesus yang masuk ke dalam kuburan demi kita. 2000 hasta di sini adalah gambaran 2000 tahun antara kita dan saat Yesus disalib. Jadi kalau Yesus tersalib tahun 34, sekarang tahun 2024, berarti untuk 2000 tahun ke depan atau 2000 hasta, maka 2024 adalah hasta keberapa? 1990. Tinggal 10 lagi. 10 hasta atau 10 tahun. Kesempatan untuk kita jangkau jiwa atau melakukan kehendak Tuhan itu sudah singkat. Yang pertama, ada yang belum tahu sama sekali Yesus sebagai juru selamat. Ada orang yang sudah tahu tapi tidak bertumbuh karena ke arah kepenuhan Kristus. Yang ketiga, ada orang yang siap untuk dimuridkan agar bisa bertumbuh dan berbuah. Orang-orang itu ada di depan saya. Haleluya. Dan yang keempat, ada yang macet pertumbuhannya karena konflik internal dalam gereja. Dan yang kelima, saudara yang kasih, saudara atur sendiri. Saudara yang kasih. Sungai Yordan saat meluap dan berbahaya untuk diseberangi, itu gambaran kuasa maut.
Saat tabut itu memasuki sungai Yordan, di pundak para imam, Tuhan mendorong kembali sungai Yordan, kembali ke sebuah kota bernama apa saudara? Adam, yang berjarak 30 mil atau 48 kilo setengah, bilanglah begitu jarak. Adam itu manusia. Adam artinya apa saudara? Manusia. Di kota samping Zeretan. Zeretan itu, Saretan. Dalam bahasa Indonesia saya bilang, itu artinya apa? Kesusahan. Tapi dengan waktu kematian Yesus. Katakan, waktu Yesus mati, maut didorong. Haleluya. Maut yang menimpa umat manusia ditanggungkan atas Yesus. Haleluya. Maut yang didatangkan karena pelanggaran Adam, dan akibatnya manusia bermasalah dosa, dan akibatnya disingkirkan sehingga air itu sama sekali terputus. Waktu Yesus mati, dosa sama sekali terputus dalam hidup saya dan saudara. Para imam pengangkut tabut perjanjian berdiri diam di tengah-tengah sungai Yordan. Inilah gambaran bagaimana Yesus anak Allah yang sempurna tergantung di kayu salib sampai dia menanggung setiap penghakiman terakhir yang diperuntukkan bagi kita dan keluarga kita. Haleluya. Dia mengambil setiap pukulan penghakiman atas nama kita sampai tidak ada lagi yang tersisa. Sudah selesai, katakan sudah selesai. Saya mau kita baca tulisan bersama-sama untuk kita ambil kesimpulan. 2-3 kita baca. Di sisi lain, sungai Yordan adalah gambaran tempat kebangkitan. Disinilah kita berada. Sekarang sampai berapa lama? Selama-lamanya Anda berada dalam suasana kebangkitan. Haleluya.